Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmat Janiko, channelnya Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini, Pak Janiko akan membahas materi sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini ada hubungannya dengan listrik dan reaksi-reaksi kimia. Nah, sebelum kalian masuk ke sel elektrokimia, supaya kalian lebih paham, maka kalian harus memahami penyetaraan reaksi redoks ya. Penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks bisa kalian lihat di video sebelumnya. Silakan dicek aja. Nah, untuk selanjutnya, sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel Volta, kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, kalau sel Volta itu bagaimana? Yaitu terjadi perubahan dari reaksi kimia itu menghasilkan apa? Listrik. Oke. Namun untuk sel elektrolisis itu kebalikannya, yaitu listrik menjadi menghasilkan reaksi kimia, ya. Atau biasa kita sebut sebagai, kalau yang di sini adalah reaksi redoks. Reaksi redoks yang bagaimana? Yaitu yang spontan. Artinya spontan adalah dapat menghasilkan listrik. Ya. Nah, kalau yang ini adalah reaksi redoks, sama reaksi redoksnya, tetapi yang di sini adalah tidak spontan. Karena justru membutuhkan listrik pada sel elektrolisis. Oke ya, jadi ini perbedaan yang pertama, yaitu dari reaksi kimia menghasilkan listrik secara otomatis ya. Kemudian untuk yang sel elektrolisis kebalikannya, dari energi listrik menghasilkan reaksi-reaksi kimia, jadi membutuhkan listrik dari luar. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, nah untuk sel Volta yaitu anoda adalah kutubnya negatif, oke ya. Kemudian katoda kutubnya adalah positif. Kemudian yang di sini anoda kebalikannya yaitu positif, sedangkan yang katoda adalah negatif. Oke, kebalikannya. Ya, nah jadi kebalikan ini perbedaan antara sel Volta dan sel elektrolisis. Jadi konsep dasarnya harus kalian pahami. Jadi harus bisa membedakan mana yang termasuk sel Volta dan mana yang termasuk sel elektrolisis. Nah, kemudian persamaannya adalah keduanya. Kalau ini perbedaan ya. Kalau persamaannya di anoda, di anoda itu mengalami reaksi oksidasi. Oke ya. Kemudian di katoda mengalami reaksi reduksi. Ini berlaku juga pada sel elektrolisis atau biasa disebut sebagai apa? Nah, kalau ini adalah perbedaannya, kalau yang ini persamaannya. Untuk mempermudah penyingkatannya, nah biasa disingkat dengan apa? Anox. Kemudian yang di sini disingkat dengan apa? Karet, yaitu anox dan karet. Anoda mengalami reaksi oksidasi, anox. Katoda mengalami reaksi reduksi, karet ya. Sama-sama mengalami reaksi oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Nah, sebagai contohnya sel Volta ada apa aja? Tentunya kalian sudah tahu ya, yaitu sebagai contohnya adalah yang biasa dipakai aki. Ya, aki sepeda motor itu ada reaksi ya. Kemudian ada baterai. Nah, baterai juga sama ya. Jadi reaksi kimia menghasilkan listrik, baterai, jam dan sebagainya. Kemudian kalau sel elektrolisis, nah contohnya sel elektrolisis adalah reaksi penyepuhan. Nah, reaksi penyepuhan atau biasa disebut dengan electroplating. Nah, electroplating atau istilahnya dengan pelapisan.
Jadi melapisi pakai krom, nah ataupun perak. Jadi kalau misalkan ada sendok yang dilapisi emas, sendok yang dilapisi perak, itu menggunakan sel elektrolisis ya. Prinsipnya menggunakan sel elektrolisis. Nah ini kita bahas untuk sel elektrokimia, yaitu secara umum sel volta dengan sel elektrolisis. Nanti kita bahas satu persatu untuk sel volta dan sel elektrolisis. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.